Bagaimana menurut Ustadz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membasmi terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti. Menurut saya ya, pasti. Oh, negara Iran memang berpaham Syiah dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah. Ya otomatis itu. Otomatis gitu kan. Dan saya sayangkan, semoga Allah berikan hidayah. Bukan mencampuri keputusan pemerintah, itu hak mereka. Mereka pemimpin, mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada dai kecil yang paham agama, yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh, karena orang-orang Syiah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka, gitu kan? Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya? Banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang Syiah karena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga, negara Islam yang sekarang lagi berkembang, ada Saudi, ada Turki, mereka tahu betul tentang bahayanya itu, gitu kan? Maka mereka menahan. Anehnya kita masuk, malah menerima, gitu kan? Malah menerima. Allah musta'an. Ini saya khawatirkan, semoga Allah jaga, tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar ya. Mudah-mudahan saja kita berharap, tapi secara hitung-hitungan rasional manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya, gitu kan. Sementara di Timur Tengah dibuat koalisi untuk memberantas terorisme, termasuk karena kasus bagaimana tidak ada ya imperium Syiah Iran masuk satu wilayah di Timur Tengah kecuali merusaknya. Rusak semua. Pasti dikacauin semua. Irak dimasuk, kacau, hancur, sampai sekarang hancur. Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali. Mereka berharap dulu kembali, udah hukum yang dulu. Karena susahnya mereka hidup. Bashar sekarang membantai sekian ratus ribu ya, warganya sendiri. Sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri. Ini dari mana akalnya ini? Gitu kan? Hanya karena pemahaman Syiah bahwasanya ahli sunnah halal darahnya. Dari mana ini? Terus kemudian mau dikembangin gitu kan? Banyak sekali, mereka lakukan banyak di negara Timur Tengah yang kemarin kebongkar di Bahrain, kebongkar di beberapa negara-negara Qatar dan seterusnya. Bagaimana mereka menyembunyikan senjata di bawah tanah lah, inilah macam-macam. Memang ini pemahaman politik yang mengatasnamakan agama, kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur sudah. Salah ini teman-teman sekalian, pemahaman Syiah ini salah, jangan diikutin, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh mencaci maki sahabat. Ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat supaya umat Muslim kembali kepada mereka. Ini generasi unggul awal yang menerima wahyu langsung dari Nabi SAW. Lalu kita mau kafirkan dengan beragam macam dalih, siapa anda dan siapa mereka, gitu kan? Sampai pada tingkat mereka sudah melaknat. Mereka kalau datang ke Madinah melaknat Abu Bakar sama Umar tuh di lewat kuburannya. Siapa kamu dan siapa ini? Ini mertua Nabi SAW. Gimana caranya gitu? Kamu lebih baik dari Nabi ya? Sampai berani-berani seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua. Ya, ini ngawur ini. Bagaimana cara? Nabi salah memilih istri. Loh, ini Nabi Muhammad SAW kiai kita nih, guru kita terbesar. Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga. Waktu ditanya siapa yang paling dicintai, beliau mengatakan Abu Bakar, lalu kemudian Umar. Kan disebutkan begitu. Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar. Jadi kan bahkan beliau mengatakan siapapun yang mendahulukan saya dari Ali, Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya haddun muftari. Cambuk had muftari, maksudnya cambuk 80 jera kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Ya. Sayangnya memang ya saya sih maklumin keadaan karena memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat gitu kan. Sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allah musta'an. Semoga Allah lindungi kaum muslimin.